Apa yang terjadi jika Xi Jinping tidak menjabat lagi sebagai supreme leadersnya Tiongkok? Akankah perang dengan Taiwan tidak jadi berlanjut atau sebaliknya malahan perang akan lebih cepat dari perkiraan? Lalu bagaimana dengan Indonesia? Secara fakta data dengan kecepatan membangun armada perangnya Tiongkok sejak 2 tahun terakhir di video-video Bosman sudah diinformasikan bahwa dalam 4 tahun produksi mesin perang Tiongkok sama besarnya dengan armada laut Inggris yang diperkirakan di tahun 2027 hingga tahun 2035 armada laut Tiongkok akan sama bahkan lebih besar dari armada laut Amerika. Sekarang ada apa di dalam negeri Tiongkok? Benarkah ada gonjang-ganjing di elit politik Tiongkok? Sahabat Anda pasti terkejut kalau pemimpin tertinggi Tiongkok Xi Jinping sedang dipreteli kekuasaannya. 2 minggu lalu, informasi awal sudah kita buka perlahan, namun misteri tirai bambu dengan informasi terbatas memang sulit mendapatkan informasi yang valid. Namun kita beruntung kita punya orang di negeri tirai bambu tersebut yang rutin memberikan analisanya dan datanya. Benarkah ada power shifting di pemerintahan Partai Komunis Tiongkok saat ini? Masih ingat peristiwa dalam rapat Partai Komunis Tiongkok tahun 2022 di mana pendahulu Xi Jinping yaitu Hu Jintao dengan tidak hormat digiring paksa keluar ruangan. Maka dendam dipermalukan itu kemungkinan besar menjadi dasar dari pemretelan kekuasaan Xi Jinping saat ini. Hu Jintao salah satu aktor politiknya. Namun apa landasan yang utama? Apa benar begitu? Kita ingatkan bahwa kekuasaan Xi Jinping itu sangat otoritarian, sangat otoriter, di mana banyak sekali tekanan pada pengusaha yang kaya buatan zaman Hu Jintao atau Jiang Zemin pendahulunya juga yang dimiskinkan dan diambil asetnya atau diminta sahamnya untuk Partai Komunis Tiongkok. Banyak pengusaha yang dieksekusi dan anggota Partai Tiongkok yang ditangkap karena tuduhan korupsi. Xi banyak menciptakan barisan sakit hati. Kemudian kita ungkap lagi bahwa rezim Xi Jinping banyak menggunakan dana BRI atau Belt and Road Initiative untuk korupsi di luar negeri. Banyak proyek gagal namun duit sudah keluar yang ternyata hanya memperkaya orang-orang di sekeliling Xi Jinping yang bisa dikatakan gagal membawa ekonomi Tiongkok naik dengan strategi debt trap-nya ke negara lain karena dikorupsi oleh orang-orangnya Xi Jinping sendiri. Berkuasa sejak tahun 2013 Xi Jinping mengelola itu sesungguhnya membuat Tiongkok tidak pernah lagi kencang ekonomi tumbuhnya karena Xi Jinping melakukan cengkraman kebebasan bisnis. Salah satu efeknya adalah banyak milioner atau orang kaya Tiongkok yang pindah misalnya ke Singapura dan banyak negara lainnya. Pastinya tidak ke Indonesia. Kembali ke penggembosan. Apa saja penggembosan kekuasaan Xi Jinping sebagai bukti? Wang Yang, seorang pemimpin dari PLA, sekarang menjabat menjadi menggantikan salah satu kekuasaan Xi Jinping, di mana kita tahu Xi itu menguasai 3 jabatan strategi: pemimpin Politbiro Partai Komunis Tiongkok, panglima tertinggi PLA, dan Presiden Republik Rakyat Cina. Maka jabatan tertinggi PLA, People Liberation Army, sekarang ditunjuk sebagai pejabat sementara adalah Wang Yang, yang mana Partai Komunis Tiongkok akan mengadakan Munas di bulan Agustus bulan depan yang pastinya akan banyak terjadi kejutan baru. Kita nanti saja. Ada 2 sebaran gosip yang beredar di masyarakat Tiongkok atas peristiwa yang berhubungan dengan Xi Jinping ini. Pertama adalah masalah kesehatannya, kedua adalah masalah korupsi dirinya ataupun para kroni-kroninya. Dalam proses penggembosan, orang-orang Xi Jinping mulai dipreteli seperti Kepala Staf Angkatan Laut Tiongkok, Li Hanjun, demikian juga petinggi militer Angkatan Laut Navy-nya Tiongkok, Admiral Miao Hua, dipecat dengan tuduhan korupsi. Padahal posisi Miao Hua itu sangat penting sebagai direktur dari CMC, Central Military Commission, sebuah lembaga tinggi militer yang sangat powerful di Tiongkok yang bisa menaikkan pangkat dan menurunkan atau memecat personel militer dan juga mengendalikan ideologi tentara Tiongkok. Tahun lalu, orang penting Xi Jinping juga dipecat dengan tidak hormat dan sejak saat itu keduanya hilang dari peredaran. Qin Gang, mantan Menteri Luar Negeri dan mantan Menteri Pertahanan Tiongkok, Li Shangfu. Kalau dilihat dari sisi lain, sebenarnya Xi Jinping berniat menyatukan pandangan pada militer Tiongkok yang diperintahkannya untuk combat ready di tahun 2027. Namun langkahnya yang drastis membuat tarik ulur kekuasaan petinggi Politbiro resah. Maka terjadilah tarik-menarik kekuasaan, kompromi-kompromi yang pasti kekuatan Xi Jinping tinggal di Politbiro dan Presiden Tiongkok. Di militer, di pertahanan dan keamanan dipegang kekuatan lain sehingga kekuasaan Xi sedang dipreteli. Benarkah begitu? Atau ini hanya decoy? Jebakan agar Barat melihat ada kekacauan di Tiongkok sehingga lengah. Padahal Xi Jinping lagi atur kekuatan dan bersih-bersih ala Xi Jinping selama ini demi satu suara, demi kompak dan taat pada perintah Xi Jinping ke depan pada saat perang nyata.
Sahabat, bagi kita Indonesia maupun perang atau tidak perang, ini semua harus jadi peluang. Sekarang di mana peluangnya? Apakah pejabat teras Indonesia bisa melihat peluang yang menguntungkan rakyat Indonesia dengan fenomena ini? Tapi kalau ditanya pejabat yang 10 tahun yang lalu sih nggak peduli dia. Peace.